Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Hardika. Saya berasal dari SMA Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, perwakilan dari perlombaan LDBI, lomba debat bahasa Indonesia. Untuk mosi kali ini, saya setuju dengan pendapat ini bahwasanya Dewan ini setuju bahwa sikap apatisme terhadap politik merupakan sikap tak bermoral. Karena kenapa? Bisa didefinisikan sifat apatis atau apatisme itu sebagai sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Dan tema kali ini sekarang adalah sikap apatisme terhadap politik. Sikap apatisme pada politik bisa diartikan dengan rendahnya simpati dan antusiasme terhadap politik. Di antaranya ada penyebabnya yaitu adalah depresi. Depresi adalah kurangnya motivasi kepada orang yang memiliki sikap apatisme karena motivasi tersebut tidak baik disampaikan. Contohnya sikap tidak baik yang disampaikan itu adalah dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa dan tidak tenang. Maka oleh karena itu orang-orang yang apatisme harus diberikan motivasi secara sabar, tenang dan tidak terburu-buru. Yang kedua penyebabnya yaitu adalah bosan. Kenapa bosan? Karena sikap apatisme itu munculnya disertai dengan rasa bosan. Oleh karena itu, orang yang bersifat apatisme itu butuh dorongan dan semangat dari lingkungan sekitar agar bisa kembali normal. Yang kedua dan yang ketiga, merasa cemas dan takut gagal. Ini bisa disatukan menjadi motivasi kita untuk tidak menyuruhnya untuk berputus asa. Yaitu dengan mengajak aktivitas yang seru dan menyenangkan, bisa mengajaknya berhibur hingga menonton film. Mengapa seorang yang memiliki apatisme harus diajak hiburan? Karena orang yang berapatisme itu selalu merasa bosan, depresi, merasa cemas dan takut gagal. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik yang bernama Fadilzon mengatakan bahwasannya politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan karena politik itu menentukan masa depan bangsa. Untuk itu beliau meminta agar generasi muda selalu generasi penerus bangsa tidak boleh apatis terhadap politik. Oleh karena itu generasi muda agar tidak hilang sifat apatismenya, ada dalam dirinya, mereka harus diberi motivasi. Karena sifat apatisme itu tidak hanya berisiko merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Apalagi jika sudah sangat parah hingga dampaknya tak hanya dirasakan oleh pelaku apatisme. Contohnya kita harus selalu berpartisipasi terhadap suatu politik dan kebijakan oleh pemerintah. Kita harus berpikiran bahwa kebijakan pemerintah itu adalah sesuatu hal yang baik untuk bangsa. Contohnya adalah adanya sebuah zona sekolah yang muncul jika kita mengetahui kebijakan itu dari sebelumnya, maka kita harus berpartisipasi agar ada langkah cepat untuk menghadapi hal-hal lainnya. Apa penyebab kita bila tidak berpartisipasi terhadap politik? Kita itu akan lambat atau tidak akan menemukan langkah cepat untuk menghadapi hal-hal lainnya yang berikutnya akan kita hadapi. Mengapa sifat apatisme itu banyak di Indonesia? Karena mengapa bermulai dari netizen yang tidak memiliki kritik yang bangun, melainkan hanya menyepelekan sebuah kebijakan dari pemerintah. Selalu seenaknya mengomentari pemerintah tanpa mendalami data-data yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, untuk generasi muda kita harus menghilangkan sikap apatisme kita agar menjadi kembali normal. Karena sikap apatisme itu berarti kita berpartisipasi terhadap politik, dan itu juga untuk diri kita sendiri dan untuk bangsa kita sendiri. Untuk hal-hal lainnya, di sini saya ulangi bahwa saya setuju dengan Dewan ini, setuju bahwa sikap apatisme terhadap politik merupakan sikap tak bermoral. Kenapa tak bermoral? Tak bermoral karena politik itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena politik itu menentukan masa depan bangsa. Sebagai sikap kita tidak memiliki sikap apatisme, kita harus memiliki semangat untuk berpartisipasi terhadap suatu politik atau kebijakan pemerintah yang lainnya. Seperti contohnya lagi, seperti adanya politik kebijakan pemerintah untuk
pembangunan jalan dan lain-lainnya. Kita harus memikirkan bahwa semua kebijakan dari pemerintah itu adalah untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kita sendiri. Saya ulangi, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik yang bernama Fadilzon mengatakan bahwasanya kita ambil tarik garis benang merahnya, generasi muda selaku penerus bangsa tidak boleh apatis terhadap politik. Oleh karena itu, generasi muda harus selalu menghilangkan dan berusaha menghilangkan sikap apatis atau apatisme itu terhadap politik. Tentunya bukan hanya dalam politik, tapi dalam lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu akan mengandung suatu politik yang kita harus berpartisipasi terhadap ke dalamnya. Genep menit sama menit lanjut nih mah genep menit sama menit skip dulu ya skip bilangkan dewe nih tadi kita baca dino handap ya. Nah ini sikap Pancasila itu selalu seenaknya mengomentari pemerintah tanpa mendalami data-data yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Politik di Indonesia, memang ada pemerintah sebagian yang dikatakan sebagai hal-hal yang lainnya yang tidak baik untuk dikatakan oleh netizen. Namun pemerintah itu mempunyai kebijakan dan suatu kebijakan itu selalu menjadi kebutuhan mutu dan untuk perkembangan bangsa kita. Nah, netizen Indonesia selalu tidak mendalami data yang sebenarnya dalam hal sikap pemerintah tersebut. Padahal pemerintah tersebut itu memiliki kebijakan yang sangat baik untuk Indonesia. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya setuju bahwa pendapat soal dewan ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya setuju dengan pendapat ini, bahwasanya dewan ini setuju bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sikap tak bermoral. Terima kasih.